Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Dokter cantik dari Singapura rela masuk Islam demi menikahi pria dari Semarang, penjual kopi. Namaku Mikaela, usia 32. Seorang dokter spesialis bedah saraf di Singapura. Jika orang lain melihatku, mereka mungkin mengira hidupku sempurna, karier sukses, gaji besar, mobil mewah, apartemen tinggi di tengah kota. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Sudah lama hidupku terasa kosong, hambar. Berisik di luar, tapi sunyi di dalam. Liburan kali ini bukan karena aku ingin bersenang-senang, tapi karena aku butuh diam, butuh tempat baru, butuh udara lain. Maka, entah kenapa, aku memilih Semarang. Kota tua yang asing, tapi sejuk di mata saat kulihat dari layar komputer. Pagi itu aku berjalan menyusuri trotoar di kawasan kota lama. Matahari belum tinggi, tapi udara cukup panas. Koperku kutarik pelan. Sepatu sneakers putihku sudah sedikit kotor kena debu jalan. Di pojokan sebuah gang, aku melihat gerobak kecil berhenti. Ada tulisan kopi Pak Yanto. Di bawahnya, huruf kecil tertulis, "Kopi seduh panas dan dingin." Iseng, aku mendekat. "Pagi, Mbak," kata pria di balik gerobak. Usianya mungkin awal 30-an, pakai kaos polos dan topi lusuh. Tapi senyumannya ramah. "Pagi. Kopi hitam panas, 1. Siap." Tangannya cekatan menyiapkan seduhan. Uap kopi mengepul dari cangkir kertas. Aroma kopi itu, entah kenapa mengingatkanku pada pagi-pagi di rumah nenekku dulu. Hangat dan jujur. "Lagi liburan, Mbak?" tanyanya sambil menyerahkan kopi. Aku mengangguk. "Sendiri." Dia tampak terkejut sedikit, tapi tidak banyak tanya. Hanya mengangguk dan tersenyum. "Kalau butuh teman keliling kota, saya bisa temani. Sekalian jualan kopi." Aku menatapnya, sekilas. Tawaran itu tidak terasa aneh, justru terasa aman. Ada sesuatu dari caranya bicara yang membuatku yakin dia bukan orang jahat. "Namaku Mikaela," kataku akhirnya. "Yanto," balasnya sambil menunjuk namanya di gerobak. "Silakan. Duduk dulu, di sana ada bangku taman." Aku duduk, menyesap kopi panas yang sederhana, tapi penuh rasa. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, dadaku terasa lega. Namaku Yanto, penjual kopi keliling di Semarang. Setiap pagi aku dorong gerobak ini dari rumah ke kota lama. Kadang dapat banyak pembeli, kadang sepi. Tapi aku senang, hidup begini cukup buatku. Sederhana, tapi tenang. Pagi itu aku lihat perempuan asing berdiri di pinggir jalan. Koper di tangan, wajah lelah, tapi tetap cantik. Dia tampak seperti bukan dari sini. Saat dia pesan kopi, aku tahu. Ini bukan sembarang turis. Gayanya, cara bicaranya, sopan sekali. Waktu dia bilang liburan sendirian, aku agak kaget. Sendiri? Di kota kayak gini. Tapi dia tenang, seperti sudah terbiasa. Aku tawarkan temani dia keliling. Bukan karena sok kenal, tapi karena aku kasihan. Kota ini indah, tapi susah dinikmati sendirian. Dan, entah kenapa, aku ingin bantu dia. Sambil jualan, bisa sambil cerita. Jalan ke Lawang Sewu, terus ke Taman Sri Gunting. Aku bisa ajak dia ke Sampukong juga. Semua itu bisa aku jangkau dengan gerobak ini. Waktu dia bilang namanya Mikaela, aku sedikit terdiam. Nama itu beda. Tapi aku tidak tanya banyak. Dia juga tidak banyak cerita. Yang penting, dia tampak nyaman. Aku tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi dari cara dia menatap langit pagi, aku tahu satu hal. Dia sedang mencari sesuatu. Bukan tempat wisata, tapi ketenangan. Ovi Mikaela Yanto bukan sekadar penjual kopi. Dia tahu semua sudut kota ini. Cara dia menyapa orang, tawanya yang tulus, dan senyum tanpa pamrih,
Semua itu terasa asing bagiku yang terbiasa hidup cepat dan sibuk. Aku duduk di bangku taman sementara dia dorong gerobaknya pelan. Kami hanya berjarak beberapa meter, tapi rasanya seperti tidak asing lagi. Dia tidak tanya macam-macam, tidak kepo, tidak sok akrab, dan itu membuatku nyaman. Aku tidak tahu apakah perjalanan ini akan panjang. Tapi untuk pertama kalinya, aku ingin diam lebih lama di satu kota. Mungkin karena kopinya, mungkin karena penjualnya, atau mungkin karena aku lelah hidup yang terlalu sempurna tapi kosong. Gerobak kopi ini sudah menemaniku 5 tahun terakhir. Roda kirinya sering bunyi kalau melewati jalanan berbatu. Catnya mulai pudar, tapi aku tidak pernah merasa malu. Dari sini, aku bisa hidup. Bisa bantu tetangga, bisa beli beras buat ibu, bisa nyicil renovasi kedai kecil di belakang rumah. Tapi hari ini, gerobak ini terasa beda. Ada yang ikut jalan di sampingku, Mikaila. Dia bilang ingin lihat sudut kota Semarang yang tenang, bukan tempat wisata ramai. Aku pikir dia hanya basa-basi. Ternyata tidak. Kami jalan dari kota lama ke arah Kampung Batik. Matahari mulai naik. Udara hangat, tapi angin pagi masih terasa. Mikaila tak banyak bicara. Tapi saat dia bertanya, nadanya sopan dan serius. Tidak seperti turis kebanyakan. Mas Yanto, sejak kapan jualan kopi? Tanyanya pelan. Semenjak kuliah berhenti. Jawabku tanpa ragu. Ibu sakit waktu itu. Bapak sudah lama meninggal. Jadi saya putuskan pulang dan mulai usaha kecil-kecilan. Dia hanya mengangguk. Tidak sok iba. Tidak mengucap, maaf ya. Reaksinya itu menyenangkan. Kami berhenti di taman kecil dekat gang sempit. Aku buka termos kedua. Kupikir dia akan menolak, tapi dia malah ikut membantu menuangkan kopi buat pembeli. Belajar dari mana bikin kopi seenak ini? Tanyanya sambil menuang air panas. Dari bapak. Dulu beliau punya warung kopi kecil di kampung. Resepnya sederhana, tapi katanya, kopi paling enak itu bukan dari bahan mahal, tapi dari hati yang sabar. Mikaila tertawa kecil. Dari hati yang sabar ya? Aku mengangguk. Entah kenapa, hari itu aku tidak merasa sedang bekerja. Rasanya seperti sedang jalan bareng teman lama yang baru ketemu lagi. Dan itu aneh. Kalau bukan karena gerobak kopi, mungkin aku sudah tersesat di jalan-jalan kecil ini. Tapi di sisi Yanto, aku tidak merasa asing. Dia tidak menyambutku seperti dokter dari luar negeri. Dia memperlakukanku biasa saja. Itu justru membuatku nyaman. Kami melewati toko-toko tua, tembok-tembok yang warnanya sudah pudar, mural jalanan yang sederhana, tapi semua itu terlihat indah. Bukan karena tempatnya, tapi karena caranya menunjukkannya. Yanto tahu kapan harus diam, kapan harus bercerita. Dia tidak sok tahu, tapi juga tidak canggung. Saat aku bilang aku sudah keliling banyak negara, dia hanya tersenyum. Tidak minder. Tidak heran. Justru dia bilang, Semarang juga kota dunia kok, cuman gak terlalu viral. Aku tertawa. Dalam hati, aku mengakui. Aku belum pernah merasa sebebas ini, tanpa tekanan, tanpa rencana. Hanya berjalan, melihat, dan mendengar. Bahkan saat kami makan di warung pinggir jalan, aku tidak peduli tanganku belepotan sambal. Aku tidak peduli rambutku agak lepek karena keringat. Aku hanya menikmati hari itu. Kami sempat duduk di teras rumah tua yang kosong. Di sana, Yanto cerita soal adiknya yang dulu ingin kuliah di luar negeri, tapi batal karena biaya. Dia cerita tentang mimpinya punya kedai kopi permanen, bukan sekadar gerobak dorong. Kenapa nggak jualan online aja? Tanyaku. Dia menggeleng. Bukan nggak bisa. Tapi saya suka ketemu orang langsung. Dengar cerita mereka. Tahu mereka lagi sedih atau senang. Biar sederhana. Tapi saya tahu kopi saya ngasih semangat buat sebagian orang. Aku terdiam. Kalimat itu mengendap lama di kepalaku. Menjelang siang, kami sampai di Sampukong. Aku ajak Mikaila duduk di bawah pohon rindang. Gerobakku taruh di pinggir. Dia mengelap keningnya sendiri dengan tisu. Mas Yanto, boleh tanya sesuatu? Boleh.
Kalau, misalnya, ada orang asing datang ke sini, beda agama, beda negara, beda segalanya, tapi dia pengen tinggal di sini, apa orang-orang akan terima? Aku menoleh. Pertanyaan itu tidak biasa, tapi aku jawab dengan jujur. Orang-orang Semarang itu santai, nggak suka ribet. Kalau kamu baik, sopan, dan nggak merugikan orang, pasti diterima. Agama, budaya, itu penting. Tapi yang paling penting, kita sama-sama menghormati. Dia mengangguk, tapi aku lihat matanya menerawang, seperti menyimpan sesuatu. Kenapa nanya begitu? Tanyaku. Dia tidak langsung menjawab, hanya senyum tipis dan berkata, "Nggak apa-apa, cuman pengen tahu aja. Aku tidak kejar lagi. Aku tahu, setiap orang punya waktu sendiri untuk bicara. Dan aku bukan orang yang suka maksa." Hari mulai sore. Aku belum pernah jalan kaki sejauh ini sebelumnya, tapi aku tidak merasa lelah. Bahkan aku tidak sadar kami sudah berjalan hampir setengah kota. Yanto sesekali menjajakan kopi ke orang yang lewat. Anak-anak kecil, pekerja bangunan, bapak-bapak bersepeda, semua menyapanya seperti teman lama. Dia bukan sekadar penjual kopi. Dia bagian dari hidup orang-orang di sini. Dan aku ingin tahu lebih banyak soal hidup yang seperti itu. Terkadang, perjalanan terbaik bukan tentang tempat yang dikunjungi, tapi tentang siapa yang berjalan bersama kita. Dan dalam diam, aku mulai menyukai cara Yanto memandang dunia. Pagi itu, aku kembali duduk di kedai kopi milik Yanto. Suasana pagi lebih sepi, hanya ada beberapa pengunjung yang datang untuk membeli kopi. Wajah Yanto tampak tenang seperti biasa, meski aku tahu dia pasti sudah mulai sibuk dengan pekerjaannya. Aku mengambil cangkir kopi yang sudah disiapkan. Rasanya tetap sama seperti pertama kali. Nikmat. Sederhana, tapi begitu berarti. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Yanto, lebih banyak tentang kehidupannya yang jauh berbeda dengan kehidupanku di Singapura. "Mas Yanto," aku memulai percakapan, sambil menatap kopi yang baru saja kupesan. "Kenapa kamu memilih hidup sederhana seperti ini? Kenapa nggak coba ke kota besar, atau punya usaha lebih besar?" Yanto menatapku sejenak, lalu tersenyum. "Karena saya percaya, yang paling penting itu bukan seberapa besar usaha kita, tapi seberapa bahagia kita dengan apa yang kita punya." Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi mengena. Aku berpikir, apakah aku sudah cukup bahagia dengan apa yang kumiliki di Singapura? Atau justru aku merasa hampa meskipun semua tampak sempurna di luar? Yanto melanjutkan, "Dulu saya pernah kuliah, Mikaila, di luar kota. Tapi ibu saya sakit, jadi saya pulang. Sekarang saya fokus ngurus ibu dan jualan kopi. Banyak orang bilang saya bodoh, tapi saya nggak peduli." Aku menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Kenapa kamu bilang bodoh?" "Karena banyak yang lebih memilih pergi ke kota besar, cari pekerjaan yang lebih mapan. Saya di sini, di Semarang, cuma jualan kopi keliling. Tapi bagi saya, ini lebih bermakna," jawab Yanto sambil menyeduh kopi. Aku terkejut dengan jawabannya. Tidak ada kekhawatiran dalam suaranya, tidak ada penyesalan. Hanya sebuah ketenangan yang membuatku merasa seakan hidupku yang penuh ambisi. Ini tiba-tiba menjadi berlebihan. Aku memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Yanto sudah memberikan jawabannya tanpa aku perlu menuntut lebih. Aku merasa ada kedalaman yang tak terungkap di balik kata-katanya. Mikaila tidak seperti turis lainnya. Dia bukan tipe orang yang suka bertanya banyak atau mencari perhatian. Sebaliknya, dia lebih banyak mendengarkan. Dia selalu tertarik pada hal-hal sederhana. Kadang aku berpikir, dia seperti mencari sesuatu yang lebih dari sekadar liburan. Hari itu, setelah kedai kopi mulai sepi, aku memberanikan diri untuk cerita lebih banyak tentang masa lalu. Tentang betapa susahnya aku harus memutuskan untuk pulang dan berhenti kuliah. Tapi lebih dari itu, tentang bagaimana aku merasa hidup ini bukan soal pekerjaan besar atau karier gemilang, tapi tentang memilih untuk menjaga yang ada di depan. Mata, Mikaila terlihat terdiam, pikiranku mungkin sudah mengganggu kenyamanannya.
Tapi aku tidak peduli. Ada sesuatu yang mendorongku untuk berbicara lebih banyak. Mungkin karena aku merasa dia bisa mengerti. Aku lihat kamu mulai nyaman di sini, kataku, sambil menyodorkan cangkir kopi. Mikaela tersenyum tipis. Iya, Mas. Aku merasa seperti menemukan bagian dari diriku yang hilang. Aku rasa, kadang kita terlalu sibuk mengejar semua yang ada di depan, sampai lupa untuk merasakan yang ada di sekitar kita. Aku hanya mengangguk, merasa kalimat itu ada benarnya. Kita sering melupakan kebahagiaan kecil yang ada di depan kita, hanya karena kita sibuk mengejar yang lebih besar. Hari-hari di Semarang mulai terasa lebih berarti. Tidak ada agenda, tidak ada rapat, tidak ada dokter yang menunggu giliran. Hanya aku, Yanto, dan kopi. Bukan karena aku sedang jatuh cinta pada Yanto, meskipun ada perasaan itu dalam diriku, tapi karena aku merasa lebih hidup. Pagi-pagi kami sering berjalan keliling kota tua, dan kadang duduk di teras rumah-rumah tua yang hampir runtuh. Kami berbincang tentang banyak hal, meskipun kadang hanya diam menikmati suasana. Aku tidak tahu apakah ini bagian dari liburan atau lebih dari itu. Aku mulai merasa hidupku yang terencana dengan rapi itu tidak ada artinya tanpa kehangatan seperti ini. Namun, perasaan yang mulai tumbuh itu tidak selalu bisa aku tepis begitu saja. Ada perasaan bingung yang datang setiap kali aku melihat Yanto. Dia orang yang sederhana, dan aku tahu aku bukan siapa-siapa di dunia ini. Dia, penjual kopi keliling yang memiliki dunia kecilnya sendiri di Semarang, dan aku, dokter yang bahkan tak pernah benar-benar memahami apa arti kebahagiaan sejati. Aku mulai menanyakan pada diriku sendiri mengapa aku memilih datang ke sini. Apakah hanya untuk liburan? Atau ada alasan lain yang lebih dalam, yang tak kuakui? Dan apakah aku siap menerima kenyataan bahwa aku mulai tertarik pada kehidupan sederhana ini? Sejak Mikaela datang, ada sesuatu yang berubah. Aku merasa nyaman berbicara dengannya. Biasanya aku lebih suka sendiri, tapi kehadirannya memberi warna baru. Dia bukan sekadar turis. Dia punya kedalaman yang tidak aku duga. Tapi aku juga tahu, hidup kami berbeda. Aku tidak bisa membawa Mikaela ke dunia yang aku jalani. Dia seorang dokter, dan aku seorang penjual kopi keliling. Dia pasti punya harapan besar, sementara aku hanya berharap bisa mendapatkan hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Kadang aku bertanya-tanya, apakah Mikaela hanya ingin mencari pengalaman, atau dia benar-benar tertarik pada kehidupan di sini? Aku tidak tahu jawabannya, tapi aku ingin memperlihatkan bahwa hidup yang sederhana juga bisa indah. Hari-hari yang berlalu semakin membuka mataku. Aku tahu aku tidak bisa terus menghindar dari kenyataan. Mikaela datang dengan dunia yang lebih besar, dan aku dengan dunia kecilku yang aku banggakan. Tapi sesuatu dalam diriku mulai merasa bahwa mungkin dunia kecilku bisa memberikan lebih banyak arti dari yang kubayangkan. Hari itu, angin pantai. Semarang terasa berbeda. Tidak ada lagi bau asam yang khas dari laut, hanya hembusan angin yang membawa ketenangan. Aku duduk di tepi pantai, menatap ombak yang berkejaran. Di sampingku, Yanto duduk sambil memandangi laut dengan tatapan yang dalam, seperti sedang merenung. Aku masih belum bisa menepis perasaan yang menggelayuti hati. Rasanya seperti ada sesuatu yang tumbuh di dalam diriku. Perasaan yang tidak pernah aku alami sebelumnya. Cinta? Mungkin. Aku sendiri belum tahu pasti. Tapi yang pasti, aku merasa sesuatu yang lebih dari sekadar rasa kagum pada kehidupan sederhana yang dijalani Yanto. Kenapa kamu nggak pernah cerita soal keluarga? Aku bertanya, ingin mengetahui lebih banyak tentang hidupnya. Yanto menoleh, seolah terkejut dengan pertanyaanku. Lalu dia menghela napas. Keluarga saya sudah tidak lengkap. Ibu saya tinggal sama saya. Bapak sudah lama meninggal. Adik saya dulu ingin kuliah, tapi karena masalah biaya, dia nggak bisa lanjut. Kini dia sudah kerja di Jakarta. Aku terdiam mendengarnya. Aku tahu hidup Yanto bukan tanpa perjuangan. Banyak hal yang ia relakan demi menjaga keluarganya. Tapi aku juga merasa dia tidak ingin mengungkit-ungkit masa lalu itu.
seperti ada beban yang tidak ingin ia bawa kembali ke permukaan. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi aku ragu. Aku tahu, semakin dalam aku mengenal Yanto, semakin sulit untuk berpaling. Mikaela sudah banyak tahu tentangku, tapi aku masih belum bisa sepenuhnya membuka diri. Kehidupan yang kujalani mungkin terlalu sederhana untuk seseorang sepertinya. Dia berasal dari dunia yang berbeda. Dunia yang lebih besar, lebih sibuk, lebih penuh harapan dan ambisi. Aku merasakan ada ketertarikan di antara kami. Mungkin ini hanya perasaan sementara, pikirku. Tapi entah kenapa, setiap kali dia tertawa atau tersenyum, aku merasa ada kedamaian yang datang. Namun, aku juga tahu satu hal, hidup kami sangat berbeda. Mikaela hidup di dunia yang penuh dengan fasilitas dan kemewahan, sementara aku hidup dengan sederhana dan penuh perjuangan. Bagaimana jika dia merasa terjebak dengan kehidupanku yang begitu terbatas? Aku ingin dia tahu bahwa aku bukan orang yang ingin membebani. Aku hanya seorang penjual kopi keliling, yang ingin hidup sederhana, menjalani hari demi hari tanpa mengharapkan banyak hal. Aku membiarkan angin pantai membawa pikiranku jauh. Satu hal yang aku tahu pasti, Mikaela bukanlah orang yang mudah dipengaruhi. Dia bukan tipe yang hanya tertarik pada keindahan luar. Jika dia ingin tahu lebih banyak tentangku, berarti ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ketertarikan biasa. Malam itu, aku kembali merenung di kamar hotel. Pikiranku kacau. Aku mulai merasa bahwa keputusan untuk datang ke Semarang bukan sekadar kebetulan. Mungkin aku sudah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar liburan. Tapi apakah aku siap untuk itu? Aku sudah bertemu dengan banyak orang, berkeliling, dunia, melihat berbagai kehidupan, tapi tidak ada yang seperti ini. Hidup yang dijalani Yanto penuh dengan ketulusan. Tidak ada hal yang disembunyikan dariku. Semua serba sederhana, tapi penuh makna. Tapi ada satu hal yang menggangguku. Yanto adalah seorang Muslim, sementara aku tidak. Apakah aku siap untuk menerima perbedaan itu? Apakah aku siap untuk melangkah lebih jauh, masuk ke dalam dunia yang selama ini hanya aku lihat dari jauh? Islam bukanlah hal yang sederhana, dan aku tahu itu. Setiap agama memiliki tantangan dan jalan yang harus ditempuh. Aku tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang aku tahu, aku merasa nyaman di dekat Yanto. Ada ketenangan yang tidak pernah aku rasakan di kehidupan lamaku. Mungkin ini saatnya untuk mulai berpikir lebih serius tentang masa depan. Esok pagi, Mikaela datang ke kedai kopi dengan wajah yang sedikit berbeda. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia terlihat lebih serius, seperti sedang memikirkan sesuatu yang besar. Aku memberanikan diri untuk bertanya, "Mikaela, kamu kelihatan agak terdiam. Ada yang mengganjal?" Dia mengangguk pelan, lalu berkata, "Yanto, aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam di antara kita. Tapi aku juga bingung. Kita hidup di dunia yang berbeda. Aku datang dari kehidupan yang jauh berbeda dari kamu. Kita punya banyak perbedaan, termasuk soal agama." Aku terkejut mendengarnya. Perasaan itu ternyata tidak hanya datang dari aku. Mikaela mulai mempertimbangkan sesuatu yang lebih besar. Aku tidak ingin dia merasa terbebani. Tapi aku juga tidak bisa memungkiri bahwa ada sesuatu yang mengikat kami. Aku menghela napas dan mencoba menjelaskan. "Mikaela, aku tahu kita berbeda. Tapi bagi saya, yang penting bukan agama, bukan asal kita, tapi bagaimana kita bisa saling menghargai dan menjalani hidup dengan bahagia. Kamu tidak perlu mengubah dirimu hanya untuk aku. Kalau kamu merasa nyaman di sini, itu sudah cukup." Dia menatapku dengan mata yang penuh pertanyaan. "Tapi, Mas, aku juga harus berpikir. Mungkin ini bukan hanya soal kita. Aku juga harus berpikir tentang diri aku, masa depan, dan segala hal yang mungkin akan aku hadapi." Aku mengangguk. "Aku paham. Jangan terburu-buru. Ambil waktu kamu." Mikaela tersenyum tipis. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa lega, seperti ada secercah harapan yang mungkin belum sepenuhnya padam.
Keputusan besar sudah di depan mata. Semua orang punya jalan hidup masing-masing. Aku tidak bisa memaksakan Mikaila untuk mengikuti jalanku. Tapi aku tahu, meskipun kami berbeda, ada sesuatu yang membuat kami saling terikat. Dan mungkin itu adalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Hari itu, cuaca di Semarang terasa lebih panas dari biasanya. Meski begitu, aku tetap memutuskan untuk berjalan kaki menuju kedai kopi Yanto. Kaki ini terasa berat, seberat perasaan yang menggelayuti hatiku beberapa hari terakhir. Aku tidak tahu harus mulai dari mana untuk menjelaskan apa yang aku rasakan. Semua seakan bercampur aduk. Sejak percakapan kami di pantai, perasaanku semakin sulit untuk diabaikan. Aku tahu bahwa Yanto tidak menginginkan apapun selain kebahagiaan dan ketulusan. Namun, entah kenapa aku merasa seperti harus memilih antara dunia yang sudah aku kenal dan dunia yang baru saja aku temui. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan berada dalam dilema seperti ini. Selama ini, aku hidup dalam kenyamanan yang diberikan oleh keluarga dan profesi sebagai dokter. Semua berjalan sesuai dengan rencana, dan semua terasa aman. Tapi Semarang, dan lebih tepatnya Yanto, memberiku sesuatu yang tidak bisa aku temukan di tempat lain, ketenangan. Ketika aku tiba di kedai kopi, Yanto sedang sibuk melayani pelanggan. Aku hanya berdiri di sana, memperhatikannya. Ada perasaan aneh yang menghinggapi hatiku setiap kali aku menatapnya. Yanto adalah pria yang sederhana, tidak pernah menuntut lebih. Hidupnya penuh dengan pengorbanan untuk keluarganya. Aku merasa malu jika harus membandingkan kesederhanaannya dengan hidupku yang penuh dengan kemewahan yang terkadang terasa kosong. Aku duduk di meja, menunggu Yanto selesai. Begitu dia selesai melayani pelanggan, dia menghampiriku dan duduk di seberangku. "Kenapa? Kamu terlihat khawatir?" tanya Yanto, mengamati ekspresiku yang berubah. Aku tersenyum lemah. Aku sedang berpikir, Yanto. Tentang kita, tentang hidupku, dan tentang semua keputusan yang harus aku buat. Yanto terdiam sejenak, menatapku dengan tatapan yang lembut. "Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu pernah merasa ragu, Yanto?" tanyaku, berusaha mencari jawaban dalam dirinya. "Ragu?" Yanto mengulang kata itu, lalu mengangguk pelan. "Pernah, tapi aku selalu ingat bahwa setiap langkah dalam hidup ini punya tujuan. Aku tidak pernah menyesal dengan pilihan yang aku ambil. Kalaupun aku harus memulai dari awal lagi, aku akan tetap memilih jalan ini." Aku terdiam mendengar kata-katanya. Setiap kali Yanto berbicara, aku merasa dia tahu apa yang dia inginkan, tahu arah hidupnya. Dia tidak bingung, tidak terombang-ambing oleh pilihan. Berbeda denganku. Aku selalu merasa cemas dengan masa depanku. Aku ingin tahu lebih banyak, ingin memiliki semuanya, tapi seringkali aku merasa kosong setelah mendapatkannya. Aku mengalihkan pandanganku keluar kedai kopi. Orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan aktivitas mereka. Tidak ada yang tahu apa yang sedang aku rasakan. Tidak ada yang tahu betapa aku merasa terjebak di antara dua dunia yang berbeda. Dunia Yanto yang sederhana, dan dunia lamaku yang serba terencana. "Aku ingin mengubah hidupku, Yanto," aku akhirnya berkata. Suara sedikit bergetar. "Aku ingin bisa memilih jalan yang benar-benar aku inginkan, bukan jalan yang orang lain pilihkan untukku." Yanto menatapku serius, lalu berkata, "Jika kamu ingin mengubah hidupmu, Mikaila, itu keputusanmu. Tapi ingat, perubahan bukan hal yang mudah. Itu butuh waktu, dan itu butuh keberanian." Aku tahu dia benar. Perubahan memang membutuhkan keberanian, dan aku merasa belum siap untuk melangkah sejauh itu. Tetapi satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Melihat Mikaila seperti itu, membuatku semakin yakin bahwa dia bukan hanya sekadar turis yang mencari pengalaman. Dia punya kedalaman yang sulit dijelaskan. Namun, aku juga tidak bisa memaksanya untuk memilih jalan yang sama denganku. Aku tahu betul bahwa hidup kami tidak bisa disamakan. Mikaila punya dunia yang berbeda. Dunia yang penuh dengan harapan, tekanan, dan harapan keluarga.
Sementara aku hanya ingin hidup dengan cara yang sederhana. Aku tidak ingin dia merasa terbebani oleh kehidupanku. Tapi, jika Mikaela ingin mengambil keputusan besar dalam hidupnya, aku akan mendukungnya. Aku tidak ingin menghalangi langkahnya, meskipun aku tahu itu bisa berarti kami akan berpisah. Apa yang kamu inginkan, Mikaela? Tanyaku, suaraku terdengar lebih berat dari biasanya. Mikaela menatapku dalam-dalam, seolah mencari jawaban di mataku. Aku ingin tahu apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku pilih. Aku merasa seperti ada dua dunia yang saling tarik-menarik. Aku suka hidup di sini, Yanto. Aku suka semuanya. Tapi aku juga tahu ada banyak hal yang harus aku pertimbangkan. Aku hanya mengangguk pelan, mengerti apa yang dia rasakan. Terkadang, pilihan itu sulit. Tapi kamu tidak harus memilih hanya karena orang lain menginginkan itu. Pilihlah apa yang membuatmu bahagia. Dia tersenyum tipis, seolah ada beban yang sedikit terangkat dari bahunya. Aku ingin bahagia, Yanto. Aku ingin bisa memilih hidupku dengan caraku sendiri. Aku tidak tahu apakah itu berarti dia sudah memutuskan sesuatu, atau apakah dia masih bingung. Tetapi aku tahu, apapun yang dia pilih, aku akan menghormatinya. Maka setelah perbincangan itu, aku merasa ada kelegaan yang datang. Aku masih belum tahu apa yang harus aku pilih, tetapi aku tahu satu hal. Aku harus memberi ruang untuk diriku sendiri, untuk mengenal hati dan pikiranku lebih dalam. Aku memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi di Semarang. Aku tidak ingin terburu-buru dalam membuat keputusan. Aku ingin merasakan setiap detik yang ada. Ingin menikmati kebersamaan dengan Yanto tanpa beban. Hari-hari selanjutnya terasa berbeda. Aku mulai membuka hatiku pada kehidupan yang selama ini hanya aku anggap sederhana. Aku tidak lagi merasa asing dengan kedai kopi Yanto, dengan jalan-jalan di kota tua Semarang, atau dengan setiap percakapan ringan kami. Aku tahu hidup ini penuh dengan pilihan, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa aku bisa memilih hidup yang lebih sederhana, lebih penuh arti, dan mungkin aku bisa memilih Yanto, jika itu yang terbaik untukku. Mikaela tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang ia sadari, terkadang hidup tidak perlu serba terencana. Mungkin yang dibutuhkan hanyalah kepercayaan pada diri sendiri dan mengikuti hati untuk mencari kebahagiaan sejati. Hari itu, aku merasa langkahku semakin ringan. Sejak beberapa hari terakhir, aku mulai merasakan kedamaian yang tidak pernah aku dapatkan sebelumnya. Semua kebingunganku, ketakutanku, dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kepalaku mulai menghilang satu persatu. Pagi itu, aku berjalan menuju kedai kopi Yanto. Matahari baru saja muncul, menyinari jalan-jalan kota tua Semarang yang masih sepi. Rasanya seperti sebuah kesempatan baru yang terbuka di depan mataku. Kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Aku sudah memutuskan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebingungan. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian, berpura-pura, tidak merasakan apa yang ada di hatiku. Aku menyadari satu hal. Aku ingin hidup ini lebih bermakna. Dan untuk itu, aku harus membuat keputusan besar. Aku tiba di kedai kopi. Yanto sedang duduk di pojokan, menyendiri seperti biasa. Ketika dia melihatku, dia tersenyum, senyum yang sudah begitu familiar, senyum yang selalu mengingatkanku pada ketulusan yang ada dalam dirinya. Pagi, Mikaela. Ada apa? Tanyanya. Melihat aku duduk di depannya. Aku tersenyum. Pagi, Yanto. Aku ingin bicara. Yanto mengangguk pelan, lalu menatapku dengan perhatian yang mendalam. Tentu, ada yang ingin kamu sampaikan? Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Yanto, aku sudah memikirkan semuanya. Aku tahu hidupku akan berbeda jika aku memilih untuk tetap tinggal di sini, denganmu, dengan kehidupan yang lebih sederhana ini, dan aku sudah siap untuk itu. Yanto tampak terkejut, tapi dia tetap diam, menunggu aku melanjutkan. Aku tidak ingin terus hidup dalam keraguan. Aku ingin hidup dengan keputusan yang aku pilih.
bukan dengan keputusan yang orang lain buat untukku. Dan keputusan itu, Yanto, adalah aku ingin berada di sini, bersama kamu. Aku berhenti sejenak, menatap Yanto yang kini terlihat begitu serius. Aku ingin masuk Islam. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu yang sederhana ini, yang penuh dengan ketulusan dan makna. Yanto terdiam. Dia tidak berkata apa-apa untuk beberapa detik. Aku bisa melihat kebingungan di matanya, namun juga ada kelegaan yang perlahan muncul. "Apa kamu yakin?" tanya Yanto akhirnya. Suaranya penuh perhatian. Aku mengangguk. Aku yakin. Selama ini, aku selalu hidup mengikuti apa yang orang lain inginkan. Tapi aku tidak ingin lagi seperti itu. Aku ingin hidup sesuai dengan apa yang aku rasa benar, dan aku merasa ini adalah langkah yang tepat. Yanto menatapku lebih dalam, seolah sedang mencari kepastian dalam mataku. Lalu dia berkata dengan pelan, "Mikaela, kamu tahu bahwa jalan ini tidak mudah, kan? Bukan hanya soal mengubah agama, tapi tentang perubahan dalam hidup. Kamu akan menghadapi banyak hal yang mungkin tidak kamu bayangkan sebelumnya." Aku tersenyum. "Aku tahu, Yanto. Tapi aku siap. Aku ingin memilih jalan ini. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu." Yanto memejamkan mata sejenak, seperti sedang merenung. Kemudian dia membuka matanya dan berkata, "Kalau itu yang kamu pilih, aku akan mendukungmu. Tapi ingat, apapun yang terjadi, kamu tidak sendirian." Aku merasa lega mendengar kata-kata itu. Sebuah beban yang selama ini menghimpit dadaku perlahan terangkat. Aku tahu, apapun yang terjadi ke depan, aku tidak akan pernah menyesali keputusan ini. Mikaela telah membuat keputusan besar. Aku bisa merasakan ketulusan dalam setiap kata yang dia ucapkan. Aku tahu betul bahwa ini bukan keputusan yang mudah baginya. Dia datang dari dunia yang sangat berbeda. Dunia yang penuh dengan kemewahan dan harapan tinggi, sementara aku hidup di dunia yang jauh lebih sederhana. Namun, yang lebih membuatku terharu adalah tekadnya untuk berubah, untuk mengikuti jalan yang dia pilih sendiri. Aku tahu ini bukan sekadar perubahan agama, tetapi perubahan cara pandang hidup. Dan aku merasa inilah saatnya untuk mendukungnya, untuk berdiri di sampingnya. Aku merasa terhormat. Meskipun aku tahu ini akan menjadi perjalanan yang penuh tantangan. Mungkin hidup kami tidak akan selalu mulus. Mungkin ada banyak hal yang harus kami hadapi. Tapi satu hal yang aku yakini, kami akan menghadapinya bersama. Kamu sudah yakin? Tanyaku sekali lagi, hanya untuk memastikan. Mikaela mengangguk dengan tegas. Aku yakin, Yanto. Aku menatapnya dengan penuh perasaan. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagiku selain melihat Mikaela menemukan jalannya sendiri. Bahkan jika itu berarti kita harus melewati jalan yang penuh dengan ketidakpastian, aku siap untuk itu. Jika itu yang kamu inginkan, Mikaela, aku akan mendukungmu. Kita akan melangkah bersama, kataku dengan tulus. Mikaela tersenyum. Senyum yang begitu berarti bagiku. Itu adalah senyum yang penuh harapan, penuh dengan keputusan yang kuat. Kami berdua tahu, perjalanan kami baru saja dimulai. Hari itu, aku merasa seperti membuka lembaran baru dalam hidupku. Semarang, Yanto, dan kehidupan yang sederhana ini sudah menjadi bagian dari diriku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi satu hal yang aku tahu pasti, aku siap untuk menjalani semua itu. Aku mulai mempelajari agama yang selama ini asing bagiku. Aku belajar tidak hanya tentang ajaran Islam, tetapi juga tentang makna hidup yang lebih dalam. Aku menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap langkah dengan penuh kesadaran. Yanto selalu ada di sampingku, memberikan dukungan yang aku butuhkan. Dia tidak pernah memaksaku, tetapi selalu memberi ruang untukku tumbuh dan belajar. Setiap hari, aku merasa semakin yakin dengan pilihanku. Aku tahu, mungkin perjalanan ini tidak akan mudah. Mungkin akan ada banyak rintangan yang harus kami hadapi. Namun, aku merasa yakin bahwa selama kami bersama, kami akan mampu melewati semuanya. Aku memutuskan untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih sederhana, lebih bermakna.
Aku ingin menghabiskan hari-hariku dengan Yanto bersama orang-orang yang aku cintai dan dengan keyakinan yang aku pilih sendiri. Perjalanan Mikaela dan Yanto baru saja dimulai. Setiap langkah yang mereka ambil akan membawa mereka ke arah yang lebih baik, lebih bermakna. Mereka tahu, hidup penuh dengan pilihan, dan kali ini mereka memilih untuk menjalani hidup bersama tanpa ragu.